Kalau ada yang belum tahu, di RBB.id itu ada susunan konten edukasi terkait lansia. Sudah cukup banyak namun belum cukup lengkap. Salah satunya yang belum ada terkait kesehatan mental dan psikis lansia. Nah, nanti tautan-tautannya bila sudah jadi tuh artikelnya dan juga tautan susunan konten itu akan kami taruh di deskripsi video ini. Jadi di YouTube itu di bawahnya ada deskripsi. Ini banyak yang belum tahu ternyata. Dan kami akan taruh berbagai konten yang terkait video yang dibahas. Kalau ada, biasanya kami taruh di deskripsi. Oke, konten ini dadakan karena akhir-akhir ini saya berkecimpung terkait kegiatan lansia, mendampingi bahkan sampai minggu depan. Dan juga hari ini saya melihat berita, membaca berita yang cukup menghebohkan Mendikti. Beliau didemo nih sama karyawan-karyawan kementerian. Beliau tuh usia lansia, umur 69 tahun. Kemudian saya juga lihat YouTube tadi, ternyata Amin Rais mempunyai saluran YouTube dan masih aktif ngonten. Keren banget, usianya 80 tahun. Semangat kontennya keren, semangat untuk berkarya. Terkait apapun isi konten dan sebagainya ya, saya tidak bahas itu ya. Kemudian 2 jam yang lalu saya baru saja memberikan wawasan pada pasangan lansia yang mana mempunyai tantangan dalam hal finansial dan juga diminta bantu untuk anaknya dan juga saudaranya. Terkait finansial juga, salah satu pasangan ini merasa sedih, khawatir, dan galau gitulah ya. Dan tadi malam ada telepon spesial dari Lansia Inspiratif. Ini jarang sekali saya ditelepon sama beliau, dan beliau itu salah satu panutan lansia. Dan hari ini ternyata beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Tony Sarjono. Mudah-mudahan nanti kita bikin konten karena Anda sungguh menginspirasi. Oke. Judulnya adalah manusia yang paling lama mengikuti sekolah kehidupan. Ya jelas lansia, dipatok umur 60 tahun ke atas, yang mana BPS membagi 3, ada lansia muda 60 sampai 69, lansia madya 70 sampai 79, sampai lansia tua 80 tahun ke atas. Walaupun beberapa orang atau sebagian orang tidak suka disebut lansia, sukanya warga senior atau sebutan lain. Tapi ada yang inspiratif nih, yang menurut kami di RBB ini salah satu yang paling inspiratif, yaitu Mahathir Mohamad. Usia 90 tahun ke atas masih aktif, masih bisa berkarya, mengabdi, menjadi Perdana Menteri. Luar biasa. Cara hidupnya, cara pola pikirnya itu perlu dicontoh. Oke, baik. Nah, lansia itu bisa kita bagi ya menjadi gini, dalam tantangan hidup. Bisa dibagi apakah itu tantangan dari dirinya sendiri. Kemarin ada sharing dari lansia yang mengajak hidup sehat gitu ya, mengajak untuk memperbaiki segala hal yang bisa memperbaiki kesehatan lah. Namun ternyata lansia itu masih merokok gitu ya. Nah, ini tantangan kan dari dirinya sendiri ya. Walaupun dia tahu itu baik, itu buruk, tapi masih dilakukan. Nah, ini bagaimana mengatasi ini? Dan juga tantangan tentang sikap, pola pikir, dan sebagainya yang membuat hati ini tidak tenang, tidak damai, yang menjadi cepat marah, dan lain sebagainya. Nah, ada juga tantangan lansia ini dari luar dirinya. Dari luar dirinya itu dari sikon. Bisa situasi kondisi, apakah itu finansial, apakah itu rumahnya, tempat ia tinggal, atau dari orang lain, apakah terkait hubungan relasi atau hal lain. Nah, ini yang perlu diatasi. Apakah lansia itu mempunyai semuanya tantangan itu? Nah, ini cukup banyak PR-nya kalau dia bermasalah dengan dirinya, dengan situasi kondisi, dengan di luar dirinya. Namun yang bisa dilakukan bahwa hasil belajar selama ini sepanjang ia hidup adalah membangun dirinya, perasaannya. Nah, ini yang paling penting. Pola pikirnya, perasaannya, bagaimana perasaan ini mencapai sesuatu yang dalam rumah belajar bersama itu ada
edukasi terkait best feeling achievement. Bagaimana mencapai perasaan terbaik. Nah, ini akan dimulai dengan kesadaran. Diharapkan lansia ini bila sudah belajar sepanjang hidup itu punya kesadaran yang baik, yang tinggi, yang bijak. Kemudian kesabaran itu juga menyertai, sehingga sabar itu terus dirasakan. Kemudian ada rasa syukur. Rasa syukur ini juga terkait dengan ketenangan, kedamaian, hal terkait cinta kasih gitu ya. Kemudian dia terus bersemangat dalam hidupnya. Nah, ini hal yang perlu ditanyakan kepada setiap orang, khususnya lansia, bahwa sepanjang ia hidup apakah ia sudah mencapai itu dengan cukup baik. Saya rasa sekarang pun saya terus bertanya pada diri saya dan akan membangun. Karena manusia itu pada saat akhir hidupnya, dalam best feeling achievement yang ditanya bukan prestasinya, bukan kekayaan, tapi bagaimana ia membangun dirinya secara berkualitas dan menghasilkan perasaan yang baik, yang damai, yang tenang, yang dapat memancarkan kebaikan pada sesama. Itu hasil dari sekolah kehidupan dalam best feeling achievement. Jadi pertanyaan itu silahkan dapat ditanyakan masing-masing, dan bagi para senior usia yang di atas usia kami, lansia, mungkin ini menjadi lebih urgen gitu ya. Walaupun setiap orang cukup urgen ya, kita nggak tahu kapan kita meninggal, bisa aja besok, bisa ada 1 menit atau 1 jam lagi. Tapi lansia tentu saja lebih dekat ke arah akhir hidupnya. Itu perlu dipertanyakan. Sehingga sisa hidupnya ini, bukan sisa ya, durasi hidup yang masih ada ini bisa dirasakan dengan baik, bisa bermanfaat. Nah, salah satu yang perlu dilakukan itu menurunkan ego diri. Nah, ego diri ini menarik sekali untuk dibahas. Ini salah satu yang ingin dibuat kontennya secara cukup banyak di RBB, di Rumah Belajar Bersama. Nanti kalau ada hal-hal terkait dengan pembahasan ini akan kami taruh di deskripsi. Oke. Segala hal yang kita bicarakan di sini mudah-mudahan menjadi wawasan bagi setiap orang. Bukan hanya lansia, bagi yang akan menjelang lansia, bagi usia dewasa yang mungkin sudah berpikir panjang, karena semuanya itu terkait sebetulnya. Jadi tetap semangat, semoga ini bermanfaat, dan merdeka, maju, berdaya!